Kasus pembunuhan Jack the Ripper. Kasus pembunuhan pada era Victoria Inggris yang dilakukan sebagai pembunuh berantai paling terkenal sepanjang masa. Di sini dijelaskan beberapa fakta menyeramkan tentang Jack the Ripper, kasus pembunuhan berantai, dan ini dia videonya. Yuk. Pembunuh berantai walaupun bisa dibilang mereka adalah manusia jahat, tapi tetap saja orang tertarik sama mereka. Cuman menurut kita adalah pembunuh berantai paling misterius yang sampai sekarang masih dibahas oleh banyak orang, udah melegenda di seluruh dunia. Walaupun terjadi di Inggris dan udah 132 tahun yang lalu, tapi kenapa bisa sampai segitu terkenal? Kita kilas balik ke tahun 100 kita kilas balik ke tahun 1888 pada sebagian daerah timur kumuh di daerah Washington, daerah Whitechapel, daerah London ya, daerah Inggris. Itu dimukimin oleh orang miskin dan sebagian besar adalah PSK. Banyak warga asli sana yang menyalahkan imigran karena lapangan pekerjaannya berkurang, tingkat kejahatan semakin tinggi, dan ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Pada tanggal 30 Agustus 1888, sekitar jam 11 malam, seorang PSK bernama Mary Endell McGill terlihat lagi pergi ke park di dalam park di daerah Whitechapel. Cuman pas udah jam setengah satu, dia keluar dari area park dan mutusin buat keliling Whitechapel. Sejam kemudian dia menuju penginapan buat siap-siap kalau ada pelanggan. Sekitar jam 2.30, Mary masih terlihat lagi berdiri di pinggir jalan. Waktu temannya nyamperin, dia bilang kalau dia dapat 3 pelanggan hari ini dan masih mau mencari pelanggan lainnya yang perlu dipuaskan. Tapi tanpa temannya sadari, ini adalah percakapan terakhir antara dia dan juga Mary. Soalnya pas jam 3.40, beberapa orang menemukan mayat Mary di pinggir jalan. Lehernya disayat, pakaiannya disobek-sobek, dan juga perutnya diiris-iris. Begitulah awal dari kisah Jack the Ripper di Washington Timur, daerah di Washington akhir Agustus sampai November tahun 1888. Jack the Ripper udah membunuh 5 orang wanita. Sebenarnya ada 2 pembunuh lainnya yang terjadi sebelum ini, serta 4 pembunuh setelah kejadian tersebut. Tapi karena ciri-cirinya berbeda, pihak kepolisian tidak menganggap 6 pembunuhan tersebut dilakukan oleh Jack the Ripper. Ciri-ciri orang yang dibunuh dengan benda tajam waktu malam hari, di waktu weekend dan Jumat sampai Minggu, itu cuman yang paling sadis adalah bagian tubuh korban Jack the Ripper benar-benar dipotong sampai hancur. Walaupun kelihatannya sadis, bilang kalau pelakunya itu mengerti anatomi tubuh dengan mutilasi akurat, dan Jack mampu memutilasi bagian tubuh seperti jantung, ginjal, selangkangan, dan bagian tubuh lainnya dengan mudah. Dan bahan yang paling parah, korban Jack the Ripper benar-benar disayat sampai korban seperti dikulitin mukanya. Tapi yang kalah menariknya lagi, Jack suka mengirim surat ke pihak kepolisian. Ada surat 2 yang dikatakan benar dari Jack the Ripper ini. Pertama adalah surat yang disebut surat Dear Boss, yang didapatkan setelah pembunuh pertama itu disurati. Ini penulisnya Jack the Ripper bilang kalau investigasi polisi cuma lelucon belakang. Soalnya Ripper tahu kalau polisi itu belum dapat bukti banyak mengejar dia. Tapi yang paling bikin kaget nih, dia itu menuliskan
Kalau dia bilang menyayat telinga korban selanjutnya, ternyata emang benar nih. Selanjutnya, pembunuhannya terjadi yang bernama Catherine Edwards ditemukan tanpa telinga. Habis itu pihak kepolisian menemukan surat lebih pendek, tapi kepolisian itu dikagetkan menemukan ginjal manusia dalam surat. Dari surat Republik Inggris makin menggila-gila karena pihak kepolisian kerjanya nggak becus, makanya mereka langsung mengumpulkan orang-orang yang diduga sebagai The Ripper. Tapi udah dibilang kan kalau The Ripper ini tuh ngerti soal anatomi tubuh, cara buat memutilasi tubuh dengan baik. Lewat ciri-ciri tadi kepolisian mendaftarkan dokter ahli bedah, orang lain yang dikerjakan sebagai benda tajam. Sebenarnya orang-orang yang diduga sebagai Jack the Ripper ini banyak loh, tapi kita bahas orang yang benar-benar aja. Pertama itu Mountain Druid, seorang dokter kelas atas yang punya pendidikan tinggi. Satu-satunya hal yang dibikin dia jadi aspek adalah gara-gara pembunuhannya stop setelah Druid bunuh diri. Jika dua orang Swetkowski, seorang warga asal Polandia, beberapa tahun kemudian dieksekusi karena membunuh istrinya sendiri. Tapi ya gitu, Zaski ini, Klomanzowski, dianggap sebagai perkara bunuh diri istrinya, dan beberapa lain rumah bedah adalah Klomanzowski membunuh pakai racun, sementara Jack the Ripper ini membunuh pakai pisau. Pokoknya hampir nggak mungkin kalau seorang membunuh berantai mengubah modus operasinya ya. Dia adalah setelah itu ada seorang pelaut nih yang bernama Klaus Agenbaum. Dia ditangkap di Amerika Serikat pada tahun 1894 setelah menggorok leher cewek sampai meninggal. Sama ulahnya si Ripper ini pas banget ya. Bener-bener sebelum dieksekusi, Agenbaum ini mengakui bahwasannya dia itu Jack the Ripper. Setelah ini ada lagi, namanya Pangeran Albert Victor, mempunyai sejarah psikologi. Dia sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan meninggal di sana karena sifilis. Cuman kalau kata investigasi kepolisian, waktu itu Pangeran Albert lagi nggak di London. Cuman menurut kita, paling cacat sebagai Jack the Ripper adalah pria asal Polandia yang bernama Eren Kolminski. Pembunuhan terjadi tinggal di Apple. Sambil kerja jadi tukang cukur 1890, ternyata si Komensky ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena mentalnya yang udah parah. Katanya sejak tahun 1885 Komensky didiagnosna memiliki gangguan kejiwaan yang lumayan parah. Akibat kondisi tersebut mengalami halusinasi, paranoia, dan ketakutan buat mandi. Selain itu, Komensky pernah mengancam buat membunuh adik perempuannya sendiri. Berarti kalau dilihat-lihat yang mempunyai masalah, Jack Ripper ini mempunyai kalau dilihat-lihat Jack the Ripper ini mempunyai masalah dengan kaum Hawa. Tapi yang meyakinkan kalau dia sebenarnya Jack the Ripper itu dari tes DNA. Beberapa tahun lalu, beberapa orang ahli sebagai menemukan korban Jack the Ripper yaitu Catherine Edwards dari kain tersebut. Para ahli itu berhasil menemukan kalau ada DNA yang sama persis dengan keluarga Komensky ini. Percaya nggak percaya sama di situ, soalnya kalau menurut detail kejadian nggak ada tuh. Selain itu bisa aja selendang tersebut itu udah dipegang sama orang lain, makanya ada DNA Komensky itu. Tapi nggak mungkin juga sih, cuman kebetulan doang. Zaman dulu tuh tukang cukur atau pangkas rambut belajar ngebedah pada tubuh orang. Besar kemungkinan si Komensky ini cuman ya gitu, kita juga nggak tahu. Soalnya belum ada bukti-bukti yang otentik. Apalagi zaman dulu belum ada tes DNA ataupun CCTV. Jadi
emang pihak kepolisian itu susah menemukan siapa pelakunya. Bahkan beberapa ahli pun memikirkan bisa jadi ada lebih dari satu pembunuhan. Tapi yang paling Oke, sekian, terima kasih. Mungkin menurut kalian ada nih di antara beberapa tersebut yang mungkin memiripi bukti-bukti yang bisa menjadi autentik oleh beberapa pelaku tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, oke, oke.